wabarakatuh. Selamat sore Pak Farizi. Kita dari kelompok 2 yang terdiri dari saya ya, khususnya Muhammad Rafli Aryansyah, JC, dan Fahmi. Dan kebetulan untuk penjelasan activity diagram usulan yang udah kita buat atau kelompok kita sudah buat, yaitu sistem informasi manajemen aset berbasis web, CMS ya, dan tech stack-nya menggunakan XJS untuk sebuah perusahaan PT Handal Informasi Teknologi. Berikut ini adalah salah satu usulan diagram aktivitas yang udah kita rancang ya. Hasil diskusi setelah kemarin kita interview oleh usernya langsung atau perusahaannya langsung PT Handal Informasi Teknologi. Jadi secara entitas atau eh, secara entitas di sini ada 4 ya. Karyawan, sistem, admin, dan manajer. Eh, Mungkin kita jelaskan dari awal ya, dari entitas awalannya. Yang pertama itu akses website dan login ya, di mana karyawan atau user melakukan login atau autentikasi ke website yang sudah kita sediakan. Di mana nanti ya dia disuruh untuk melakukan input autentikasi kredensial dan juga nanti kita melakukan define user tersebut dengan beberapa role. Di sini ada 3 role. Pertama itu karyawan, kedua admin, dan tiga manajer. Nah, untuk autentikasinya sendiri nanti sederhana, ada email dan password ya. Terus juga setiap entitas juga nanti memiliki yang namanya role untuk ngedefine hierarki dari user tersebut. Setelah itu, eh, user akan ditampilkan sebuah menu request, purchase request atau permintaan aset ya. Permintaan aset nanti pada menu tersebut terdapat sebuah form yang wajib diisikan oleh user atau karyawan tersebut. Isi form permintaan, jenis, jumlah, alasan, urgensi, tanggal dibutuhkan, terus ya kurang lebih itu untuk formnya. Terus nanti di sini ada beberapa validasi ya kayak tampil beberapa error ketika ada input field form yang tidak dipenuhi. Terus ya data validasi hasil inputannya. Terus ketika berhasil terinput, eh, data form tersebut akan kita store ke database dan mengirimkan notifikasi in-app dan juga browser in-app dan juga email. Setelah permintaan itu masuk ke database sistem, eh, notifikasi review permintaan akan dilempar ke pihak manajer, di mana dari sisi manajer bisa melakukan review detail permintaan yang diajukan oleh karyawan tersebut. Ketika disetujui, untuk permintaan tersebut akan di-forward ya dari yang sistem terus ke pihak admin untuk melakukan pengecekan stok pada aset inventory tersebut. Nah, dalam sistem tersebut juga sebelum memberikan atau nge-forward lagi ke user akan melakukan validasi ketersediaan stok akan item atau aset yang diajukan. Ya, di sini ada ketika gagal atau ketika tidak tersedia, ajuan pengadaan dan update stok, dan ketika berhasil atau stoknya ada, itu akan mengalokasikan aset eh, dan juga akan mengenerate atau membuat generate aset ID, QR code, dan juga delivery note yang berbentuk digital dokumen ya, yaitu PDF. Nah, setelah berhasil dikirim atau di approval, notifikasi akan dikirimkan ke karyawan. Delivery note siap untuk ditandatangani. Nah, ketika tanda tangan delivery note siap ditandatangani, itu akan di-forward dan eh, pihak karyawan akan melakukan tanda tangan delivery note tersebut. Dan ya, di sini akan scan QR code saat serah terima aset. Dan ya, setelah scan QR code, status pada pengajuan akan diubah menjadi update status aset in use dan arsip delivery note dan catatan audit log, dan selesai.